Kabar mengejutkan, para supporter terpecah belah. La Grande Indonesia tegaskan Patrick Kluivert harus bawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, jangan gagal, apalagi semapai rungkad. Sementara Ultras Garuda masih kecewa dan belum menerima perihal pemecatan Shin Tae-yong. Simak penjelasan detailnya dan berikan komentarmu. Kalian tim mana? Kabar menyedihkan, Hilgers mendapatkan fitnah. Inilah klarifikasi mengejutkan Miss Hilgers. Tanggapi tuduhan sebagai biang kerok pemecatan Shin Tae-yong, begini penjelasan lengkapnya yang akan membuat Anda terkejut. Dan berikan komentarmu. Masya Allah, PSSI tuntut 2 target besar untuk Kluivert, yakni lolos Piala Dunia 2026 dan bangun filosofi sepak bola. Bisakah pelatih baru ini lebih hebat dari Shin Tae-yong? Simak penjelasan detailnya dan berikan tanggapanmu. Kabar mengejutkan, blak-blakan Mark Klok ungkap rahasia tentang Shin Tae-yong. Dia diktator di ruang ganti yang menyulut konflik. Apa yang sebenarnya terjadi di timnas Indonesia? Simak penjelasannya dan berikan komentarmu. Kabar mendebarkan, Kluivert ungkap rencana gila untuk timnas Indonesia. Kluivert ucapkan terima kasih pada Shin Tae-yong, tapi siap bawa Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Ini tugas berat yang akan dia jalani. Simak sampai selesai penjelasannya dan berikan komentarmu. Shane Patinama berikan pesan penuh makna. Setelah pemecatan Shin Tae-yong, para penggemar timnas Indonesia harus lihat ini. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan Shane? Simak videonya dan berikan komentarmu. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Kabar mengejutkan, para supporter terpecah belah. La Grande Indonesia tegaskan Patrick Kluivert harus bawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, jangan gagal, apalagi semapai rungkad. Sementara Ultras Garuda masih kecewa dan belum menerima perihal pemecatan Shin Tae-yong. Simak penjelasan detailnya dan berikan komentarmu. Kalian tim mana? Wah, ada drama besar yang sedang mengguncang sepak bola Indonesia. 2 kelompok supporter legendaris, La Grande Indonesia dan Ultras Garuda, menunjukkan reaksi yang sangat berbeda setelah penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Kluivert yang dikenal sebagai ex-bintang Barcelona dan legenda sepak bola dunia, kini berhadapan dengan tuntutan yang sangat tinggi dari para pendukung Indonesia. La Grande Indonesia yang setia mengisi tribun utara stadion di setiap pertandingan timnas, tidak main-main dalam menyambut kedatangan Kluivert. Mereka sudah memberikan tekanan besar sejak awal. Selamat datang Coach Patrick Kluivert di dunia sepak bola Indonesia. Tugasmu sangat berat. Jangan sampai main-main atau gagal dalam menjalankannya, apalagi sampai rungkad, seru La Grande Indonesia dengan penuh semangat. Mereka jelas menginginkan hasil maksimal, bahkan tanpa kompromi. Suka atau tidak suka, kamu sekarang sudah menggantikan Shin Tae-yong yang telah memimpin lebih dari separuh perjalanan tim. Lanjut mereka, menegaskan bahwa tak ada lagi yang namanya proses. Mereka hanya menginginkan satu hal. Timnas Indonesia harus langsung lolos ke Piala Dunia 2026, yang berarti harus menjadi runner-up di kualifikasi putaran ketiga yang sudah menyisakan 4 pertandingan.
Tidak ada drama lagi. Kami mendukungmu bukan untuk sekadar hiburan. Ayo bawa kami ke Piala Dunia 2026, seru mereka dengan penuh gairah. Namun, di sisi lain, Ultras Garuda yang selama ini menjadi kekuatan utama di Tribun Selatan justru tampak lebih tenang, bahkan sedikit kecewa. Mereka belum memberikan sambutan untuk Kluivert dan memilih untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka dengan keputusan pemecatan Shin Tae-yong. Melalui surat terbuka, Ultras Garuda meminta penjelasan kepada PSSI mengenai alasan dibalik pemecatan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kami merasa keputusan ini perlu dipertimbangkan lebih matang, karena dampaknya sangat besar bagi perkembangan timnas dan harapan para pecinta sepak bola Indonesia, tulis Ultras Garuda dengan nada penuh kekhawatiran. Mereka tak bisa menerima begitu saja keputusan yang terkesan mendadak dan sepihak itu. Sikap tegas dan berbeda yang ditunjukkan oleh dua kelompok supporter ini tentu akan menjadi tantangan besar bagi Patrick Kluivert. Dalam beberapa kesempatan, Kluivert pun mengungkapkan bahwa ia membutuhkan dukungan penuh dari semua pihak, terutama supporter, untuk mencapai tujuan besar ini. Semua bagian dari tim harus saling melengkapi dengan sempurna. Ini bukan hanya soal pelatih atau pemain, tapi juga supporter. Mereka adalah bagian yang sangat vital dalam perjalanan kami menuju Piala Dunia, ujarnya. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah Kluivert bisa memenuhi ekspektasi tinggi dari La Grande Indonesia yang menuntut lolos otomatis ke Piala Dunia 2026? Atau akankah ia terjebak dalam drama dan kontroversi yang dibawa oleh keputusan mendadak ini? Kita tunggu saja bagaimana cerita ini akan berkembang. Kabar menyedihkan, Hilgers mendapatkan fitnah. Inilah klarifikasi mengejutkan Miss Hilgers. Tanggapi tuduhan sebagai biang kerok. Pemecatan Shin Tae-yong, begini penjelasan lengkapnya yang akan membuat Anda terkejut. Dan berikan komentarmu. Miss Hilgers, bek timnas Indonesia yang saat ini bermain untuk FC20, akhirnya angkat bicara untuk membantah rumor yang menyebut dirinya sebagai dalang di balik pemecatan Shin Tae-yong, pelatih yang selama ini membawa timnas Indonesia ke level internasional. Belakangan ini, Mees menjadi sasaran amarah netizen Indonesia yang marah dan kecewa atas keputusan PSSI yang mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong. Tudingan pun datang menghujaninya, mengklaim bahwa dirinya adalah penyebab utama di balik keputusan besar tersebut. Para netizen merasa kesal karena Mees, yang menjadi salah satu pemain yang baru dinaturalisasi untuk timnas Indonesia, tidak mengucapkan salam perpisahan kepada Shin Tae-yong seperti pemain lainnya. Hal ini memicu spekulasi bahwa Mees memiliki hubungan buruk dengan sang pelatih yang dianggap memengaruhi keputusan PSSI. Menanggapi tuduhan tersebut, Mees tidak tinggal diam. Lewat akun Instagram pribadinya, Mees memberikan klarifikasi terbuka kepada para pengikutnya. Teman-teman, mohon maaf saya sudah lama tidak aktif di media sosial. Beberapa hari terakhir saya sedang pemulihan setelah cedera dan baru saja menjalani prosedur pencabutan gigi, jadi saya butuh waktu untuk pulih secara fisik dan mental. Besok saya akan berbagi kabar terbaru, tulis Mees dalam postingannya. Lebih lanjut, Mees mengungkapkan bahwa ia berusaha untuk tetap berpikiran positif terhadap keputusan pemecatan Shin Tae-yong. Saya tidak terlalu mengenal Shin Tae-yong karena kami hanya sempat bertemu beberapa kali. Saya baru bermain dalam pertandingan melawan Bahrain dan Cina pada Oktober 2024. Setelah itu saya cedera dan tidak bisa bergabung lagi, kata Mees dengan jujur. Namun, meskipun ia baru sebentar berada dalam skuad timnas Indonesia, Mees merasa perlu untuk membantah tuduhan yang menyebut dirinya sebagai salah satu penyebab pemecatan Shin Tae-yong. Saya juga ingin menegaskan bahwa berita yang mengatakan saya bertanggung jawab atas pemecatan pelatih itu hanya fitnah dan kabar bohong belaka. Saya tidak ada kaitannya dengan keputusan tersebut, jelasnya.
Mace juga merasa heran dengan kebencian yang muncul di media sosial, mengingat dia sudah berusaha untuk tetap fokus pada tugasnya di lapangan. Di akhir klarifikasinya, Mace berharap agar semua bisa semakin sukses di tahun 2025 dan berharap keluarga serta pengikutnya bisa mendapatkan kebahagiaan dan keberhasilan di tahun yang baru. Tentu saja, penjelasan Mace Hilgers ini menambah nuansa baru dalam kontroversi yang terjadi. Apakah tuduhan terhadap dirinya benar-benar hanya sekadar fitnah atau ada hal lain yang belum terungkap? Dengan kedatangan pelatih baru, Patrick Kluivert, dan perubahan di tubuh timnas Indonesia, perjalanan selanjutnya menjadi semakin menarik untuk diikuti. Masya Allah, PSSI tuntut 2 target besar untuk Kluivert, yakni lolos Piala Dunia 2026 dan bangun filosofi sepak bola. Bisakah pelatih baru ini lebih hebat dari Shin Tae-yong? Simak penjelasan detailnya dan berikan tanggapanmu setelah Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Sorotan kini tertuju padanya. Tugas berat sudah menanti juru taktik asal Belanda ini, yang kini harus membawa timnas Indonesia melewati 2 target besar yang dipatok oleh PSSI. Salah satu yang paling krusial adalah membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Yang menarik, Kluivert sepertinya memiliki pandangan yang serupa dengan pendahulunya, Shin Tae-yong, tentang tantangan berat yang harus dihadapi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong sebelum kontraknya berakhir sudah menyebutkan bahwa target realistis bagi timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah finish di posisi ketiga atau keempat grup C. Tentu saja, hal ini wajar mengingat Indonesia berada satu grup dengan tim-tim raksasa seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Cina. Saat ini, Indonesia duduk di posisi ketiga dengan raihan 6 poin dari 6 pertandingan, hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Artinya, peluang untuk melangkah lebih jauh masih terbuka lebar. Namun, setelah PSSI memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Shin Tae-yong, perjuangan tersebut kini beralih ke tangan Kluivert. Dalam wawancara perdananya, Kluivert menunjukkan kesepakatan dengan pandangan Shin Tae-yong mengenai peluang realistis di grup C. Kami ingin lolos ke Piala Dunia, meskipun itu tidak mudah di grup yang diisi Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Namun peluang itu masih ada, terutama dengan posisi ketiga atau keempat, ujar Kluivert dengan optimisme yang tinggi. Sebagai informasi, tim yang finish di posisi ketiga dan keempat masih punya peluang untuk melaju ke babak selanjutnya melalui jalur playoff. Ini membuat posisi tersebut menjadi target yang cukup masuk akal dan bisa dicapai. Tak hanya itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menekankan bahwa Kluivert tidak hanya dituntut untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, tapi juga harus membangun filosofi sepak bola Indonesia yang lebih kokoh. Filosofi ini akan mencakup pembinaan tim U17, U20, dan U23 agar Indonesia memiliki peluang besar untuk bersaing di pentas dunia, baik di level senior maupun junior. Erick Thohir bahkan menambahkan bahwa tantangan ini bukan sekadar pekerjaan biasa, tetapi kesempatan emas bagi Kluivert untuk mencetak sejarah baru dengan timnas Indonesia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup C memang sangat kompetitif, dengan Jepang dan Australia menjadi favorit utama. Namun, posisi ketiga yang ditempati Indonesia kini memberikan harapan besar untuk melaju ke babak selanjutnya, asalkan timnas bisa mempertahankan performa mereka di sisa pertandingan. Dengan kontrak berdurasi 2 tahun yang dilengkapi dengan opsi perpanjangan, Kluivert memiliki waktu yang cukup untuk membangun tim yang lebih solid dan bersaing lebih baik. Filosofi sepak bola yang akan ia bangun juga menjadi warisan jangka panjang yang bisa mengubah wajah sepak bola Indonesia.
Kehadiran Kluivert membawa harapan baru, namun yang paling penting adalah dukungan penuh dari PSSI, pemain, dan masyarakat Indonesia yang menjadi elemen vital untuk mencapai dua target besar tersebut. Kini, yang menjadi pertanyaan besar adalah, akankah Patrick Kluivert mampu membawa Indonesia menembus Piala Dunia 2026 dan mencatatkan sejarah besar bagi sepak bola tanah air? Perjalanan panjang menuju Piala Dunia baru saja dimulai dan tantangan besar menanti sang pelatih untuk mengangkat Garuda ke pentas dunia. Kabar mengejutkan, blak-blakan Mark Klok ungkap rahasia tentang Shin Tae-yong. Dia diktator di ruang ganti yang menyulut konflik. Apa yang sebenarnya terjadi di Timnas Indonesia? Simak penjelasannya dan berikan komentarmu. Polemik seputar keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia terus bergulir. Setelah pelatih asal Korea Selatan itu secara mengejutkan diputuskan untuk mengakhiri kontraknya pada Senin, 6 Januari 2025, Mark Klok, gelandang Timnas Indonesia, akhirnya buka suara dengan memberikan gambaran yang mengejutkan tentang sosok Shin Tae-yong. Dalam wawancaranya dengan media Belanda, ESPN NL, Klok tidak ragu menyebut pelatih tersebut sebagai seorang diktator yang telah menyebabkan ketegangan besar di ruang ganti pemain Garuda. Perubahan yang dibawa Shin Tae-yong kepada Timnas Indonesia yang sebelumnya kesulitan bersaing memang tak bisa dipungkiri. Di bawah arahannya, Timnas Indonesia mampu mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan memiliki peluang untuk lolos jika berhasil finish di posisi dua besar grup C. Namun meski mendapat banyak dukungan publik, keputusan PSSI tetap memecat Shin Tae-yong yang masih terikat kontrak hingga 2027. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dalam konferensi persnya mengakui adanya dinamika antara pemain dan pelatih yang akhirnya mempengaruhi keputusan tersebut. Meski tidak merinci lebih lanjut, Thohir menegaskan bahwa situasi ini benar-benar terjadi dan berkontribusi pada perubahan besar ini. Mark Klok, yang sudah lama tak lagi dipanggil ke Timnas setelah Piala Asia 2023, memutuskan untuk berbicara terbuka mengenai pengalamannya selama berada di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong. Klok mengungkapkan bahwa komunikasi menjadi masalah utama, mengingat Shin Tae-yong tidak fasih berbahasa Indonesia. Hal ini memicu ketegangan, terutama karena para pemain merasa kesulitan untuk berinteraksi dengan sang pelatih. Dia benar-benar seorang diktator dan lebih dominan dari siapapun di tim, tegas Mark Klok. Tentu saja, pernyataan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Shin Tae-yong sukses membawa Indonesia hingga mendekati pintu gerbang Piala Dunia. Namun, Klok menjelaskan bahwa masalah bahasa tersebut tak hanya berujung pada kesulitan komunikasi, tetapi juga menimbulkan friksi di dalam tim. Ketegangan ini semakin memuncak saat Klok mengungkapkan bahwa siapapun yang berani berdiskusi dengan Shin Tae-yong akan langsung dicoret dari skuad. Saya mengalami konflik langsung dengan mantan pelatih tim nasional. Begitu Anda berdiskusi dengannya, Anda langsung dicoret dari skuad. Itulah yang terjadi pada saya, kenangnya. Kini, dengan hadirnya pelatih baru, Patrick Kluivert, yang berpotensi membuka lembaran baru bagi Timnas Indonesia, Klok berharap hubungan antar pemain dan pelatih bisa terjalin lebih harmonis. Kluivert, yang juga berasal dari Belanda, diharapkan dapat mempermudah komunikasi dalam tim. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney, dan 5 hari kemudian akan menjamu Bahrain di Jakarta. Kluivert akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam membawa Timnas Indonesia ke arah yang lebih baik di sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah perubahan ini akan membawa angin segar bagi Timnas Indonesia? Kita tunggu saja. Kabar mendebarkan, Kluivert ungkap rencana gila untuk Timnas Indonesia. Kluivert ucapkan terima kasih pada Shin Tae-yong
tapi siap bawa Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Ini tugas berat yang akan dia jalani. Simak sampai selesai penjelasannya dan berikan komentarmu. Tepat pada hari Rabu, nama Patrick Kluivert resmi diumumkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia, dan kabar ini langsung memantik antusiasme para penggemar sepak bola tanah air. Kluivert, yang dikenal dengan perjalanan cemerlangnya di dunia sepak bola sebagai pemain dan pelatih, akan segera menginjakkan kakinya di Indonesia pada tanggal 12 Januari 2025. Begitu tiba, Kluivert langsung disambut dengan perkenalan resmi di hadapan media. Dalam kesempatan ini, pelatih asal Belanda itu tidak lupa memberikan apresiasi pada Shin Tae-yong, pendahulunya, yang telah membuat langkah besar bagi Timnas Indonesia. Kluivert menyebut bahwa ia sudah berkomunikasi dengan Erick Thohir, Presiden PSSI, sejak Piala Asia 2023, namun pertemuan tersebut bukan dalam rangka tawaran menjadi pelatih Timnas Indonesia, melainkan hanya obrolan biasa tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Kluivert menjelaskan bahwa meski tidak ditawari posisi pelatih saat itu, ia tetap melihat Shin Tae-yong sebagai pelatih yang sangat kompeten dan telah memberikan kontribusi luar biasa untuk Timnas Indonesia. Indonesia sudah punya pelatih yang sangat bagus, Shin Tae-yong, ujar Kluivert dengan penuh hormat. Pembicaraan dengan Erick Thohir pada saat itu lebih banyak membahas potensi besar sepak bola Indonesia, yang Kluivert nilai memiliki banyak penggemar setia dan talenta luar biasa. Saya langsung antusias karena potensinya sangat besar. Indonesia adalah negara dengan hampir 300 juta jiwa, dan banyak di antaranya sangat mencintai sepak bola, tambah Kluivert. Menurutnya, peluang besar untuk Indonesia menuju Piala Dunia 2026 juga berkat keberhasilan Shin Tae-yong yang mampu menjaga peluang Timnas Indonesia di ajang kualifikasi. Kluivert pun menyadari betul tantangan besar yang ada di depannya. Ia mengaku sangat terinspirasi dengan potensi Indonesia yang kini bahkan banyak warganya yang tersebar di Eropa. Namun yang paling penting, Kluivert menyebut bahwa Timnas Indonesia kini memiliki kesempatan nyata untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Berkat pendahulu saya Shin Tae-yong, kita masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia, ungkap Kluivert dengan penuh optimisme. PSSI pun sudah memberikan target tinggi kepada Kluivert, membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Ujian besar pertamanya akan dimulai pada 20 Maret 2025 saat Indonesia bertandang ke markas Australia dalam laga kualifikasi yang krusial. Dengan target setinggi langit dan potensi yang tak terbatas, perjalanan Kluivert untuk membawa Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 pastinya akan menjadi kisah yang seru untuk diikuti. Shane Patinama berikan pesan penuh makna. Setelah pemecatan Shin Tae-yong, para penggemar Timnas Indonesia harus lihat ini. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan Shane? Simak videonya dan berikan komentarmu. Setelah pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia, beragam reaksi muncul dari para pemain dan penggemar setia. Salah satunya adalah Shane Patinama, pemain yang juga menjadi bagian dari skuad Garuda. Dalam sebuah unggahan yang sangat bijaksana di Instagram story-nya, @patinama, Shane memberikan pesan yang penuh makna untuk para pendukung Shin Tae-yong dan seluruh pencinta sepak bola Indonesia. Setelah keputusan besar tersebut, yang didasari oleh dinamika komunikasi, kepemimpinan, dan taktik, Shane merasa perlu untuk menenangkan hati-hati yang terpukul dan mengingatkan semua orang untuk tetap berpikiran positif. Shane mengunggah foto bersama Shin Tae-yong dengan tulisan yang memancarkan semangat persatuan. Mari kita semua tetap bersatu dan berpikiran positif tentang masa depan Timnas Indonesia, tulisnya di media sosial.
Ia menekankan bahwa satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia adalah saling mendukung, apalagi dalam satu impian besar untuk kejayaan timnas Indonesia di kancah dunia. Pesan penuh kedamaian ini tentu saja memberikan sedikit ketenangan di tengah gejolak yang muncul akibat pemecatan Shin Tae-yong. Tidak hanya itu, Shane juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Shin Tae-yong. Coach, terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya dan semoga yang terbaik menyertai Anda di masa depan, ujar Shane dengan penuh rasa hormat. Pesan ini jelas mengajak semua pihak untuk menjaga kebersamaan dan terus berjuang demi masa depan yang lebih gemilang bagi timnas Indonesia, terlepas dari siapa yang melatih atau keputusan-keputusan yang terjadi. Masa Allah, Jay Idzes berikan pesan haru untuk Shin Tae-yong setelah pemecatan, ucapkan terima kasih dan ajak fans Garuda bersatu. Apa yang dilakukan PSSI selanjutnya, jangan lewatkan pesan mengerikan ini dan berikan dukunganmu. Keputusan besar telah diambil, namun emosi dan rasa terima kasih tetap menghiasi perjalanan ini. Setelah pengumuman resmi dari PSSI tentang pemecatan Shin Tae-yong pada Senin, 6 Januari 2025, pemain timnas Indonesia, Jay Idzes, dengan penuh rasa haru mengucapkan terima kasih kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dalam unggahan Instagramnya, Jay mengingat kenangan manis yang telah dibangun bersama Shin Tae-yong dan menegaskan bahwa momen-momen bersejarah yang mereka ciptakan bersama timnas Indonesia akan selalu dikenang. Coach, terima kasih atas kenangan yang kita buat bersama timnas Indonesia. Kita menorehkan sejarah bersama dan saya sangat menikmati setiap momen kebersamaan kita, kata Jay Idzes dengan penuh penghargaan. Meskipun Shin Tae-yong telah resmi mengundurkan diri lebih cepat dari kontrak yang seharusnya berakhir pada 2027, Jay mengajak semua pihak untuk tetap bersatu dan berjuang demi mimpi bersama. Lolos ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir, Ketua PSSI, dalam konferensi pers sebelumnya telah mengungkapkan bahwa pemecatan ini diambil demi kebaikan timnas Indonesia meskipun keputusan tersebut sulit untuk dilakukan. Jay, yang meskipun masih muda namun sudah menjadi bagian penting dari timnas, mengingatkan bahwa meskipun dunia sepak bola penuh dengan tantangan, PSSI akan selalu melakukan yang terbaik demi kepentingan bangsa. Pesan Jay ini semakin menggugah semangat para pendukung Garuda untuk tetap percaya dan terus mendukung perjuangan timnas Indonesia. Dengan perpisahan ini, kini pertanyaan besar muncul. Apa langkah selanjutnya untuk timnas Indonesia? Dengan pemecatan Shin Tae-yong, PSSI tentunya memiliki strategi baru untuk membawa timnas menuju Piala Dunia 2026. Fans Garuda pun semakin penasaran dengan keputusan besar yang akan datang. Gila, Justin Hubner. CL preman timnas marah hebat, Shin Tae-yong dipecat. Ini reaksi menghebohkan dari pemain timnas Indonesia yang bikin fans terkejut. Tidak tahan kecewa, simak apa yang dikatakan Hubner dan tonton hingga selesai video ini dan berikan komentarmu. Drama mengejutkan melanda timnas Indonesia. Kali ini bukan hanya soal hasil pertandingan, tapi juga keputusan besar yang membuat salah satu pemain keturunan Indonesia, Justin Hubner, marah besar. Hubner tak bisa menahan rasa kecewanya setelah mendengar berita bahwa pelatih Shin Tae-yong dipecat dari jabatannya. Bagi Hubner, pemecatan ini bukan sekadar masalah pelatih biasa, melainkan kehilangan sosok yang sangat berarti dalam karier sepak bolanya. Lewat akun Instagram pribadinya, Justin Hubner mengungkapkan betapa kecewanya dia karena Shin Tae-yong harus meninggalkan timnas Indonesia. Saya benar-benar kecewa bahwa Anda harus meninggalkan tim nasional kita karena Anda membawa saya dan Indonesia ke level yang berbeda, tulis Hubner penuh emosi.
Bagi Hubner, Shin Tae-yong bukan hanya pelatih, tetapi sosok yang memperkenalkan dan memberi peluang besar baginya untuk berkembang dalam timnas Indonesia. Meski sangat kecewa, Hubner tetap menunjukkan rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada Shin Tae-yong. Aku sangat bersyukur karena kau percaya padaku dan semua kesempatan yang kau berikan kepadaku. Lanjutnya dalam unggahan tersebut. Pemain berdarah Indonesia ini mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong telah menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya hingga saat ini. Saya akan selalu ingat betapa pentingnya Anda dalam karir saya sejauh ini dan saya akan selalu berbicara positif tentang Anda, tambah Hubner dengan penuh rasa hormat. Bukan hanya sekadar pujian, Hubner juga menegaskan betapa besar rasa hormatnya kepada pelatih asal Korea Selatan itu. Saya sangat menghormati Anda. Anda seorang pejuang dan pemenang nyata seperti saya. Terima kasih pelatih, ucapnya. Rasa kecewa dan terima kasih ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara pelatih dan pemain dalam membentuk perjalanan timnas. Kini, dengan pemecatan Shin Tae-yong, apa langkah selanjutnya untuk timnas Indonesia? Apakah perubahan ini akan membawa angin segar atau malah jadi petaka? Kita tunggu kelanjutan ceritanya.